Shalom, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan memulai dan melanjutkan materi kita selanjutnya. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa belajar. Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar dan melanjutkan materi kita di bab yang ke-11, yaitu makna hidup disiplin. Sekali lagi, bab yang ke-11, makna hidup disiplin. Bacaan Alkitab kita ada di 1 Samuel pasal 4 1 sampai 18, Lukas 22 39 sampai 46, Roma 12 ayat 3, 1 Korintus 9 ayat 1, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10, Kolose 2 ayat 5, 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, 2 Timotius 1 ayat 7 dan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Tapi kita akan membaca lebih lagi dan kita akan lebih fokus kepada kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Kalian dapat membuka di Alkitab kalian masing-masing atau menyimak atau melihat di PowerPoint yang Mister berikan. Nah, disiplin ini identik dengan waktu ya. Jadi Mister itu sebabnya di gambar bab ke-11 Mister kasih gambar dengan waktu. Oke, kita akan mendalami lebih lagi dan kita akan baca Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, kitab Filipi ini sangat memberkati kita semua karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjadi teladan figur yang utama dalam disiplin. Bagaimana ketika Tuhan perintahkan atau Allah Bapa memerintahkan Tuhan Yesus untuk turun ke dunia, bagaimana dia mati di atas kayu salib itu sampai akhir, bahkan sampai naik ke surga dan bangkit dan memberikan Roh Kudusnya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kita belajar lebih lagi tentang makna hidup disiplin. Mari kita akan menyimaknya di poin yang ke-A, yaitu makna hidup disiplin. Nah, sejak lahir manusia sudah belajar. Jadi misalnya belajar merangkak, kalau bayi yang sedang lahir ya, dia belajar berbicara, belajar berjalan juga, dia belajar membutuhkan kedisiplinan, di mana bukan hanya saat itu juga dia tiba-tiba berdiri ya, tetapi dia terus belajar dan terus belajar sampai bayi itu bisa berdiri. Bahkan kalau kalian menyimak bahwa dalam kehidupan kita sendiri, kita juga tidak lancar berbicara, tapi bagaimana hidup kita disiplin terus melatih supaya pandai berbicara. Dan pasti banyak lagi ya contoh-contoh yang simpel di mana kita sebenarnya sudah menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan kita. Tapi lebih dalam lagi, bagaimana kita juga membutuhkan kedisiplinan budaya. Kedisiplinan harus terus dibangun sampai jadi karakter, sampai jadi habit dalam setiap kehidupan kita, bahkan sampai menjadi kebiasaan yang terus kita ulang. Bagaimana kita terus melatih kedisiplinan belajar, kedisiplinan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Karena ya, di dalam hidup disiplin itu pasti banyak manfaatnya. Nah, karena itu merupakan modal dasar menuju keberhasilan. Ini poin pentingnya. Orang itu sukses, orang itu berhasil ya dimulai dari hal yang disiplin. Disiplin dari hal-hal yang kecil, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jika hidup disiplin kita pasti berhasil menggapai cita-cita. Itu pasti ya, orang berharap bahwa dia tiba-tiba berhasil. Tidak, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing dan dibutuhkan yang namanya sikap atau hidup disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu discere, yang berarti belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, diambil dari bahasa Latin yaitu discere. Dari kata ini muncul kata disiplin yang berarti pengajaran atau pelatihan.
Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau hukum. Jadi orang yang hidup taat disiplin, dia pasti akan taat hukum. Atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian di dalam konteks dalam diri kita sendiri. Misalnya kita pengen A, tapi karena kita ingin mendisiplin diri untuk tidak makan sembarangan, itu dibutuhkan yang namanya pengendalian atau pengawasan. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berlaku tertibnya. Jadi orang yang disiplin lama-kelamaan hidupnya tertib, pasti itu ya. Jika kita melatih diri kita disiplin belajar, disiplin membantu orang tua, disiplin dalam hal waktu ya, disiplin itu selalu identik dengan waktu. Disiplin dalam hal apapun, pasti hidup kita akan tertib dan itu pasti menyenangkan. Buat mereka yang nggak pernah disiplin dan ketika tiba-tiba disiplin, itu pasti menyiksa dirinya. Coba renungkan, coba perhatikan. Dan firman Tuhan juga menjelaskan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita lebih disiplin lagi. Lanjut. Disiplin juga berarti melatih diri kita, di mana kita melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan. Jadi 1, 2, 3. Jadi tidak mudah untuk mencapai 10, tapi kita harus mulai dari pertama, 2, 3, dan 9. Dan itu butuh proses. Di mana hidup kita teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Jangan harap kalian ingin sukses kalau kalian tidak mau mulai dengan hidup disiplin. Hal yang kecil, lakukan itu. Dari hal-hal yang kecil kita disiplin. Ingat firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jangan berharap kita jadi orang yang sukses, berhasil misalnya DPR, MPR dan sebagainya, atau pejabat, atau mungkin dengan cita-cita kita yang kita rindukan, tapi kita tidak mulai dengan hidup kita saat ini. Ya, sebagai siswa ya belajar, itu poin pentingnya. Karena kalau kita tiba-tiba pengen sukses, kalau nggak mau belajar ya kita dibodohin. Kalau misalnya kita nggak belajar matematika, nanti kalau misalnya pegang gaji ya kita tidak bisa manajemen keuangan. Kalau misalnya kita nggak rajin atau disiplin dalam berolahraga, ya mungkin kita gampang-gampang sakit-sakitan. Atau mungkin kalau kita dalam hal rohani, kalau kita tidak membaca bacaan Alkitab, atau mungkin tidak membaca renungan-renungan firman Tuhan, ya hidup kita pasti hidup dalam dosa terus. Nah, itu contoh-contoh simpel ya, bagaimana kita harus hidup disiplin dan hidup kita menjadi orang yang tertib dan kita bisa menjadi berkat banyak orang. Itu sebabnya disiplin yang dibuat itu bertujuan untuk menjaga ketertiban. Ini poin positifnya. Bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah, dan gereja. Di sekolah pasti ada disiplin. Misalnya tidak masalah tata tertib sekolah, tentang pakaian, tentang belajar, proses pembelajaran, tentang apapun itu. Kalau di keluarga pasti ya, setiap orang tua pasti punya peraturan-peraturan atau sikap untuk menerapkan hidup disiplin dengan mamah papah kalian yang bagaimana mendisiplin kalian supaya hidup kalian tertib dan bagus. Atau di dalam masyarakat atau di gereja, pasti ada nilai-nilai disiplin yang mereka terapkan, atau mungkin lembaga masyarakat yang mereka terapkan supaya kita dapat tertib, supaya hidup kita benar-benar disiplin dalam hidup ini. Disiplin juga harus menjadi bagian dari hidup kita. Sebagai anak Tuhan harus kita miliki sikap disiplin. Kenapa? Karena ketika hidup kita disiplin, kita bisa menjadi berkat banyak orang. Ketika kita tidak disiplin, kita justru menjadi batu sandungan buat orang. Dan orang justru hidupnya ketika melihat kita tidak bisa menjadi berkat, justru jadi bahan omongan, bahan yang negatif. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita butuh yang namanya hidup disiplin. Dan bahkan kita harus membiasakan hidup kita yang kita lakukan dan menuntun masa depan kita dengan sikap disiplin. Karena masa depan akan cerah kalau hidup kita disiplin. Hal yang mungkin sepertinya mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi yang namanya disiplin perlu yang namanya proses. Tidak langsung tiba-tiba 100 kita dapat nilai. Tapi harus bertahap 1, 2, 3, sampai kita benar-benar bisa melakukan hal yang namanya disiplin. Lanjut. Dalam Alkitab itu tertulis latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang kekal atau yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita itu rajin beribadah.
Jangan sampai kita lewatkan jam-jam ibadah kita, saat teduh kita tiap hari. Kalau misalnya bangun pagi atau mungkin malam hari, kita saat teduh, jangan sampai kita lewat atau bolong-bolong. Terus latih kita supaya kita semakin hari, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, harusnya itu menjadi perenungan buat hidup kita. Pandemi tidak mencobai atau tidak ada buat orang yang berdosa saja, tapi semua orang kena, baik berdosa maupun tidak, baik mereka yang taat maupun tidak. Itu gunanya apa? Supaya kita taat, yang taat sama Tuhan, semakin taat lagi sama Tuhan. Yang harusnya kita yang berbelok sama Tuhan, harusnya kita kembali lagi kepada Tuhan. Yang hidupnya nggak taat, yang hidupnya nggak disiplin, kita mulai merenungkan di masa pandemi seperti ini, harusnya kita merenung supaya hidup kita semakin disiplin lagi. Itu yang mungkin Tuhan mau, supaya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk orang percaya, disiplin adalah bukti konkret ketaatan kita kepada Allah, dan firman-Nya bukti kasih kita kepada murid-Nya. Disiplin juga merupakan salah satu rahasia Paulus sehingga ia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Biarlah firman Tuhan pada hari ini terus menjadi pengingatkan kita di poin ke-A ini, yaitu makna hidup disiplin, supaya kita dapat menerapkan khususnya di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah sekolah kita kalian sebagai siswa, maupun di lingkungan masyarakat di mana kalian berada. Itu sebabnya lakukan itu, dan makna itu disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal yang kecil, lakukan itu. Lanjut di poin ke-B. Di poin ke-B kita belajar yang namanya akibat tidak disiplin. Banyak hal ya, mungkin tidak ada di buku paket, tapi Mr. Hari akan berikan. Yang pertama kita belajar dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Hidup itu bagaikan perlombaan ya, bagaimana kita harus berlari dalam perlombaan hidup. Kalau kita membaca di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, di mana Paulus membicarakan tentang games atau permainan orang Korintus pada waktu itu merupakan event olahraga terpenting kedua setelah Olimpiade. Itu sebabnya gambarannya hidup kita itu seperti perlombaan, dan kita harus berlari-lari untuk mendapatkan mahkota dalam kehidupan ini, bahkan berkat yang daripada Tuhan. Nah, perlu dan kita harus memperhatikan akibat dari tidak disiplin. Itu sebabnya kita mau belajar, pasti dampaknya banyak sekali ya. Hidup kita mulai berantakan, hidup kita yang harusnya tertib dalam hal waktu, yang harusnya pergi ke sini tidak on time, misalnya harus on time dan sebagainya. Justru karena akibat tidak disiplin, hidup kita mulai berantakan. Tapi menjadi poin pentingnya, satu renungan hari ini menjadi pengingat kita supaya kita perlu keinginan kuat, supaya tidak ada penyebab atau akibat disiplin yang tidak kita inginkan. Perlunya keinginan kuat, ini menjadi perenungan kita ya. Kalau kita saksikan wawancara dengan para atlet, maka salah satu faktor yang sama, tidak peduli mereka dari negara mana saja, mereka punya keinginan kuat untuk unggul atau untuk benar-benar excellent dalam kehidupannya. Kalau kita membaca 1 Korintus 9 ayat 24, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi harus perlunya keinginan yang kuat untuk menangani atau supaya hidup kita lebih disiplin lagi. Jadi akibat tidak disiplin itu pasti dampaknya buruk sekali. Tetapi kita mau bagaimana meresponi karena begitu banyaknya akibat disiplin itu, dan kita perlu yang namanya keinginan yang kuat supaya hidup kita terbebas dari dampak yang hidup tidak disiplin. Yang kedua, perlu arah. Dalam hidup ini kita perlu arah. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kalau hidupnya akibat tidak disiplin ya pasti berantakan. Kembali lagi. Tetapi perlu yang namanya kita perlu arah. Jadi supaya kita berlari benar-benar punya tujuan, oh ya saya belajar ya karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oh ya karena saya belajar ya karena saya ingin meraih cita-cita saya. Oh ya karena saya ingin belajar ya buktinya saya pengen meraih cita-cita saya dan saya ingin jadi orang yang sukses. Nah itu perlu tujuan atau arah yang jelas. Yang ketiga, perlu yang namanya disiplin. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Jadi orang yang
yang benar-benar ingin menghindari dari penyebab akibat tidak disiplin itu, yang hidupnya berantakan tadi, perlu yang namanya disiplin, supaya dalam arti bagaimana dia dapat menguasai diri. Kalau misalnya dia harus belajar fokus, ya godaan apapun, main game atau apa, dia pasti akan bisa menjauhkan. Jadi ibaratnya dalam 24 jam, apakah kita menggunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin, atau justru kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berguna, dan justru kita hanya senang-senang sendiri, akhirnya kita lupa bahwa hidup kita punya tujuan. Itu sebabnya perlu yang namanya menguasai diri. Akibatnya kalau tidak disiplin, ya pasti kita hidupnya kesana kemari, ya membuang-buang waktu, bahkan kita tidak dapat menguasai diri kita, justru hidupnya justru menyia-nyiakan setiap talenta yang kita punyai. Harusnya kita pandai musik, melatih musik, tapi karena kita tidak menguasai diri kita lebih cenderung ke game, ya akhirnya main musik kita, talenta kita dalam bermusik, dalam bernyanyi atau apapun itu akhirnya hilang begitu saja. Karena apa? Tidak dapat menguasai diri. Itu sebabnya perlu yang namanya disiplin. Yang pertama perlu keinginan kuat, yang kedua perlu arah, yang ketiga perlu disiplin. Yang keempat, yang terakhir, perlu determinasi. Apa maksudnya? Kalau kita membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, di situ kita dapat melihat bahwa perlunya keteguhan hati. Di mana keteguhan hati ini hal yang keempat yang dibutuhkan kalau ingin menang dalam hidup ini. Perlu yang namanya keteguhan hati, memantapkan hati. Harus saya jadi orang sukses, perlu yang namanya disiplin. Orang-orang besar adalah orang-orang yang biasa, seperti Bill Gates atau mungkin Pak Presiden Jokowi. Mereka orang-orang biasa, mereka adalah orang-orang biasa, atau yang mana mereka yang menciptakan orang-orang sukses dan sebagainya. Mereka sebenarnya juga sama-sama manusia, makan nasi. Tapi bagaimana orang itu memiliki determinasi atau keteguhan hati yang luar biasa. Jadi dia tidak goyah terhadap godaan apapun, justru dia makin mantap dan hidupnya semakin teguh. Dan dia pasti jadi orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Banyak orang menyerah terlalu awal, tetapi orang yang memiliki determinasi, dia memiliki keteguhan hati, dia pasti menjadi sukses, bahkan kedepannya dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Jelas ya, akibat tidak disiplin, dia pasti tidak memiliki keinginan yang kuat. Kebalikannya ya, kalau akibat tidak disiplin, dia tidak punya arah dalam hidupnya. Tujuan pun jika tidak asal jalan aja. Kalau orang akibat tidak disiplin, yang ketiga tadi, ya kebalikannya, dia pasti hidupnya tidak dapat menguasai dirinya, bahkan hidupnya sembarangan saja, ikutin arus ke sana, ke kanan, ke kiri. Bahkan yang keempat, akibat tidak disiplin, ya kebalikannya, dia kecil hati, mudah menyerah, jadi mudah putus asa. Jadi jelas ya, dia tidak punya arah, dia tidak punya keinginan kuat, dia tidak dapat menguasai diri. Bahkan yang keempat tadi, dia tidak memiliki keteguhan hati dan mudah menyerah dan mudah putus asa. Apakah kalian mau memiliki hidup disiplin, atau kalian sudah tahu akibatnya tidak hidup disiplin? Hidup adalah pilihan kalian. Your life, your choice. Bagaimana hidup kalian menentukan apakah hidup kalian mau disiplin atau tidak. Dan kesimpulannya, saya berikan, suatu saat kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Apakah kita akan bisa berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan perlombaan atau pertandingan hidupku dan menyelesaikan dengan baik, atau justru sebaliknya, kita justru tidak disiplin dan hidup kita tidak punya arah, tidak punya keinginan kuat, tidak dapat menguasai diri, bahkan gampang menyerah, gampang putus asa. Hidup ada di tangan kita semua. Kalau kita jadi anak, lakukan itu untuk membanggakan kedua orang tua kalian. Jika jadi seorang siswa, buktikan itu menjadi siswa yang baik dan teladan. Jika kalian ada di lingkungan masyarakat, buktikan bahwa kalian jadi masyarakat yang berguna. Walaupun masih remaja, tapi kalian bisa berguna dan bahkan bisa membanggakan, mengharumkan nama baik keluarga, mengharumkan nama baik bangsa dan bernegara. Itu saja yang dapat Mister berikan. Semoga menjadi berkat buat hidup kita dan bagaimana hidup kita dapat memaknai hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sekolah kita, bahkan di lingkungan masyarakat kita ada. Sekali lagi, tetap semangat, berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup disiplin yang perlu kita harus lebih tekankan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mr. Hari secara pribadi. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan. Dan biarlah tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Mari kita akhiri juga dengan berdoa.
Mari ambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan pada hari ini. Apapun yang kami pelajari, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, baik setiap firman-Mu, bahkan setiap pelajaran demi pelajaran yang kami dapat pelajari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.